Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom saudaraku, renungan kita hari ini, Jumat 3 Maret 2023 dengan judul Percaya kepada Tuhan. Ayat renungan kita dalam Mazmur 144 ayat 15. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Kita sekali-kali tidak boleh memberikan kepada dunia ini kesan yang palsu bahwa orang-orang Kristen adalah satu umat yang selalu muram dan tidak bahagia. Jikalau mata kita ditujukan selalu kepada Yesus, maka kita pun akan melihat penebus yang berbelas kasihan dan akan memperoleh terang dari wajahnya. Di mana saja rohnya berkerajaan, di sana ada damai. Dan akan ada kegirangan juga karena ada pengharapan yang tenang dan suci pada Allah. Berbahagialah engkau, hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu, musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Tetapi adalah merupakan maksud Allah bahwa dengan pernyataan tabiatnya melalui bangsa Israel, manusia akan ditarik kepadanya. Semua orang seperti Rahab bangsa Kanaan dan Rut orang Moab berpaling dari penyembahan berhala kepada penyembahan Allah yang benar, harus menyatukan dirinya dengan umat pilihannya. Karena jumlah bangsa Israel bertambah banyak, mereka harus meluaskan daerahnya sampai kerajaannya melingkupi seluruh dunia. Allah rindu membawa semua bangsa berada di bawah pemerintahan pengasihannya. Ia ingin agar dunia dipenuhi dengan damai dan sejahtera. Ia menciptakan manusia supaya hidup bahagia, dan ia rindu mengasihi hati manusia dengan damai dari surga. Dan ia ingin agar setiap keluarga di dunia akan menjadi sebuah lembang dari keluarga yang besar di surga. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, inilah isi daripada pekabaran firman pada kita hari ini. Kerinduan Allah sebagaimana yang Dia tunjukkan dari sejak zaman dahulu kala, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, terbentuknya bangsa-bangsa dan bertambah banyaknya umat manusia. Allah selalu memiliki satu umat yang dipilih untuk dapat menjadi terang, untuk dapat menjadi sumber influence untuk menyatakan kasih Tuhan ke setiap orang. Dan sampai kepada bangsa Israel, Allah memilih secara bangsa yang besar ini. Namun manusia, umat-umat Tuhan ini pun gagal untuk menjadi pancaran kasih Tuhan. Dan pada saat sekarang ini pun Allah tetap bekerja melalui umat-umatnya. Panggilannya kepada kita sebagai gereja untuk dipanggil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang mulia, bukan semata-mata untuk kehidupan kita sendiri, tetapi Allah ingin menggunakan kita juga untuk dapat menuntun orang banyak di dunia ini untuk melihat Kristus. Dan berkat Tuhan akan mengalir bagi setiap orang bila mana orang dapat dipakai, bila mana anak-anaknya merelakan dirinya dipakai Tuhan untuk menjadi saluran kasih. Inilah kerinduan Allah kita, sehingga kedatangan Kristus akan segera bila mana kabar keselamatan ini sudah tersiar ke setiap penjuru dunia ini. Semoga hari ini menjadi bahagian kita untuk dapat menyatakan kasih ini. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami dapat hidup menikmati hari yang baru. Dan lebih lagi ya Bapa, pekabaran firman Tuhan ini meneguhkan iman kami ya Bapa. Oleh karena kami dipanggil untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan yang setia, untuk dapat menjadi pembawa kabar keselamatan. Begitu banyak manusia yang akan hidup di dalam dosa, akan jatuh dalam penderitaan bila mana kabar keselamatan tidak sampai kepada mereka. Tetapi kuasa Tuhan bekerja melalui gerejamu ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati umat-umatmu dimanapun berada, dimulaikan dari kehidupan secara pribadi, demikian juga dalam ruang lingkup keluarga. Biarlah dapat membawa kasih Tuhan melalui kehadiran-Mu untuk menciptakan satu suasana surga Eden kecil di dunia ini. Dan di dalam
satu persekutuan dengan umat-umat Tuhan yang terhimpun di dalam gereja dalam satu misi penyelamatan. Engkau berkati gereja-gerejamu ya Bapa, sehingga kabar keselamatan Tuhan tersiar dan banyak jiwa yang akan dipersiapkan. Memberkati umat-umat Tuhan dengan roh kesatuan, dan biarlah kebahagiaan, sukacita memenuhi kehidupan mereka untuk tetap setia dan dapat memuliakan Engkau saja. Bapa, di sepanjang hari ini dalam kehidupan dimanapun berada umat-umat-Mu, biarlah Engkau juga memberkati dengan kecukupan, bahkan dengan kelimpahan dalam segenap pekerjaan mereka, dalam semua rencana-rencana. Biarlah tangan Tuhan yang akan bekerja membukakan tingkap langit secara berkelimpahan, memberkati anak-anak, orang-orang muda yang bertumbuh, sehingga mereka pun dipersiapkan sejak dini Bapa untuk menjadi tiang-tiang bagi gereja Tuhan di masa yang akan datang. Kami berdoa bagi umat-umat Tuhan yang lemah iman. Di akhir zaman ini berbagai tantangan yang diperadabkan setan untuk membuat kami dapat jatuh dan kecewa. Biarlah Tuhan yang akan menjadi kekuatan dan penolong bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan bukakan lapangan pekerjaan. Demikian juga yang berada dalam lemah iman ya Bapa. Teguhkan dan kuatkan sehingga mereka mendapatkan sukacita dalam memuji Engkau. Berdoa bagi umat-umat Tuhan juga yang berada dalam keadaan sakit. Biarlah kuasa pemulihan yang datangnya dari surga menjadi bagian mereka. Terpujilah Engkau Bapa. Semoga kasih ini menjadi bagian kami di sepanjang hari ini. Mengampuni dosa kami Tuhan, karena doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.